Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisilia Renata Purba, NIM 1904030889. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu ialah suatu perencanaan strategis jangka panjang yang bersifat menyeluruh atau terpadu, serta merumuskan berbagai strategi dalam mengalokasikan berbagai sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan sasaran dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan terpadu sendiri dapat kita rumuskan dengan berbagai kalimat tanya. Misalnya, kemana perusahaan akan diarahkan? Atau, bagaimana situasi yang dihadapi perusahaan? Atau, bagaimana perusahaan dapat sampai ke tujuan? Ciri-ciri perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu biasanya memiliki titik tolak yang penyusunannya adalah perusahaan sebagai keseluruhan. Yang kedua, dampak dari kegiatan yang direncanakan itu bersifat menyeluruh. Yang ketiga, usaha memahami berbagai kekuatan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Yang keempat ialah bersifat realistis dan relevan dengan lingkungan. Pentingnya perencanaan terpadu. Yang pertama, perspektif yang menghubungkan kondisi perusahaan sekarang dengan kondisi di masa yang akan datang, serta menghubungkan kondisi intern dan kondisi ekstern. Yang kedua, sarana untuk mengkaji secara paling efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Yang ketiga, paduan dan kerangka kerja untuk keputusan-keputusan yang akan diambil dalam pengelolaan usaha perusahaan dan sekaligus memberi motivasi kerja. Yang keempat, konsepsi pengelolaan usaha perusahaan sebagai suatu sistem yang terpadu, terkait dan menyeluruh, serta menyatu. Dan yang terakhir, keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang dan strategis bagi pencapaian tujuan perusahaan dan pengalokasian sumber daya perusahaan. Konsep dasar perencanaan terpadu sendiri memiliki 3 hal yang harus diutamakan. Yang pertama ialah perencanaan, yang kedua program, dan yang terakhir ialah anggaran. Proses penyusunan perencanaan terpadu. Proses ini dimulai dengan menganalisis faktor-faktor yang mendasari maksud dan tujuan perusahaan. Setelah itu, dilakukan analisis maksud dan tujuan perusahaan. Setelah itu, dilakukan analisa dan pemilihan alternatif strategis yang melibatkan lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Setelah itu, didapatkanlah strategi dasar, arah penguasaan, dan juga sasaran penguasaan. Setelah itu, diputuskanlah sasaran bidang dan juga strategi fungsional. Setelah adanya 2 hal ini, tercetuslah program bidang yang mana akan diteruskan dengan proyeksi keuangan. Langkah-langkah penyusunan perencanaan terpadu. Yang pertama ialah menganalisis faktor pengaruh maksud dan tujuan perusahaan, yaitu akta notaris, kebijakan umum pemilik, falsafah perusahaan, dan aspirasi manajemen puncak. Yang kedua, perumusan maksud dan tujuan. Yang dimaksudkan ialah mengapa perusahaan itu didirikan dan apa hasil yang diharapkan dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga ialah analisis eksternal. Analisis eksternal dapat dimulai dari bidang ekonomi, sosial budaya, politik, maupun teknologi. Yang terakhir ialah analisa internal, di mana terdapat analisa SWOT pemasaran, di mana untuk menilai kemampuan di bidang pemasaran perusahaan, analisa SWOT teknik dan produksi untuk menilai kemampuan di bidang teknik dan produksi, analisa SWOT organisasi dan SDM untuk menilai kemampuan sumber daya manusia di perusahaan, dan yang terakhir analisa SWOT keuangan untuk menilai kemampuan keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Yang kelima ialah arah perusahaan. Arah perusahaan sendiri ialah rumusan prestasi yang hendak dicapai oleh perusahaan itu sendiri. Lalu sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan ialah target kerja yang akan dicapai di masa mendatang sebagai rumusan dari arah perusahaan. Kemudian perumusan strategi.
Perumusan strategi ini adalah cara untuk mencapai arah dan sasaran perusahaan yang bersifat agresif, stabilitas, defensif, dan diversifikasi. Dan yang terakhir ialah penyusunan program bidang, di mana rencana kerja tahunan yang terpadu menurut fungsi organisasi disusun secara terpadu selama 5 tahun ke depan atas strategi fungsional dalam mencapai sasaran. Perencanaan disusun berdasarkan tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Terdapat 2 jenis rencana strategis. Yang pertama ialah rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai ini dengan menyusun program yang mana akan dituangkan ke dalam bentuk proyek yang memiliki anggaran. Sementara rencana yang kedua atau yang disebut rencana tetap atau rencana baku, yaitu dengan membuat suatu kebijakan dengan menentukan prosedur dan metode standar yang mana akan ditetapkan sebagai peraturan. Teknik dan alat bantu perencanaan. Terdapat 2 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama ialah peramalan. Peramalan sendiri terbagi atas 2 metode. Metode pertama, kualitatif. Kualitatif sendiri dapat dilakukan dengan metode judgment berupa opini dan delphi. Yang kedua ialah metode proyektif dengan brainstorming. Lalu ada metode kuantitatif dengan metode time series analysis, yaitu 1 variabel, dan metode korelasi regresi dengan multivariabel. Hal kedua ialah perencanaan proyek. Perencanaan proyek ini dapat dimulai dengan diagram jaringan, jadwal kegiatan, dan juga urutan kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.